menuju kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda butuh bantuan saya? Kata malaikat. Apa kata malaikat Jibril? Tidak butuh bantuan Anda malaikat. Yang saya butuh adalah bantuan yang ngutus Anda. Siapa itu? Allah. Yang saya butuh itu bukan bantuan Anda, yang saya butuh itu adalah bantuan yang mengutus Anda, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tapi ternyata tidak apa-apa, sampai tali pengikatnya aja tidak terbakar. Kunna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau api menjadi dingin. Yang namanya api itu sifatnya panas, Bu. Karakter api itu panas. Tapi kalau Allah mau merubahnya jadi es, bisa itu, dingin gitu. Tapi jangan coba-coba, Bu. Nanti datang rumah terus ada api, ya naru kuni bardan, dipegang, iya terbakar lah gitu. Jangan coba-coba, hasbunallah wa ni'mal wakil, terus pegang api, ya ndak usah lah. Tapi dalam keadaan situasi kondisi tertentu penting jadi itu membaca. Ketimbang kita macam-macam, ibu-ibu ya, misalnya ada di atas motor, ada di atas mobil, di mana gitu, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat kita pada saat itu. Andai kata ini misalnya pada hari itu ada orang yang macam-macam niatnya bagaimana, insya Allah Allah akan melindungi, Allah akan melindungi kita. Ini terutama sekali ibu-ibu yang biasa pakai sepeda motor. Ibu-ibu pakai sepeda motor itu saya lihat itu kadang-kadang lebih kencang dari saya. Saya santai pakai sepeda motor itu. Wah, ibu-ibu itu ya Allah tabarakallah, nggak mikirin suami sama anaknya di rumah itu. Oh, kencang-kencang sekali itu pakai sepeda motor. Tapi katanya itu ya cepat terkendali kayaknya ya. cepat terkendali ya. Ya enggak apa-apa ibu-ibu dari itu. Biasa saya kalau lebih cepat itu biasa ingatnya tuh lebih kencang lagi tuh. Ya pokoknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama sekali dari hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau mau dilanjutkan ni'mal maula wa ni'man nasir boleh ya. Cuma sampai sana anunya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada ulama menganjurkan sampai 450 kali. Kalau mampu tiap hari, oh udah itu luar biasa udah itu. Insya Allah segala kebutuhan hidupnya sehari-harinya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata-kata hasbunallahu wa ni'mal wakil itu adalah kalimat penyerahan diri kepada Allah secara total. Nah, ini ibu-ibu ya, supaya kita tidak terlalu banyak pemikiran macam-macam. Di Betawi itu kalau orang hamil informasinya itu suka bawa gunting. Itu untuk apa, Bu? Tujuannya apa itu bawa gunting kalau orang hamil? Ya ini saya dengar ya, di Betawi itu orang hamil bawa gunting. Nah, apa hubungannya nih bawa gunting gitu? Baca hasbunallahu wa ni'mal wakil aja, Bu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan repot bawa gunting kemana-mana, Bu. Jatuh terus kita kena dengan gunting sendiri kan repot itu. Ini mitos yang di Lombok ya, Ibu tadi saya sampaikan. Ada juga mitos di Lombok itu, ini langsung telinga saya sendiri yang dengar. Waktu saya kawin nikah. Kalau orang Lombok itu Ibu harus ada pakai hiburan namanya itu. Saya nggak mau, nggak usah saya bilang. Nah terus waktu kita mau pergi ke rumah mertua itu harus diiringi oleh gamelan namanya kalau di Lombok. Tahu namanya gamelan, Bu ya? Yang ini tapi dua anunya dikalongin terus dari kiri kanan.
Ada keluarga yang mengusulkan, saya pokoknya untuk gamelan, sewa gamelan dengan mobilnya, saya siap satu keluarga itu. Tapi saya setting keluarga yang menentukan kebijakan, pokoknya kalau ada yang menginginkan untuk pakai hiburan, tidak usah, saya bilang. Hiburan itu sebenarnya tidak apa-apa, cuma mereka itu kalau hiburan yang begitu, Bu, ada unsur maksiatnya. Nanti minum dulu, mabuk dulu, miras nih ini masalahnya itu. Masalah itu. Makanya saya tidak boleh, jangan pernikahan saya itu dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat, saya bilang. Benar, Bu, nah pas pergi ke rumah mertua, kan saya dari Lombok Timur, mertua saya artinya rumah istri itu Lombok Tengah. Nah, waktu kita pergi ke rumah mertua itu, setelah nikah itu, nanti harus bawa gamelan. Pas saya turun dari mobil, Bu, langsung saya dengar dengan telinga saya, ini tidak pakai gamelan, besok tuli udah anaknya, katanya. Lah, itu keyakinan, kepercayaan mereka. Kalau tidak pakai gamelan, anak kita tuli. Nah, apa hubungannya itu antara gamelan dengan anak tuli, saya bilang. Karena mungkin diam-diam, bukan kita diam-diam, mendak gitu, kita rame-rame gitu, cuma ndak ada itu, ndak ada gamelan tadi itu. Dalam hati saya, kalau di sini kayak marawis lah gitu ya, marawis terus sebelumnya robana macam-macam lah, ya. Tapi dalam hati saya, kamu anaknya yang tuli, saya bilang dalam hati aja. Ya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ibu, anak saya lahir tidak ada yang tuli, walaupun tidak pakai gitu-gitu, tidak ada yang tuli anak saya. Dan alhamdulillah, anak yang pertama dalam usia 12 tahun udah selesai khotam hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah, berarti tidak tuli jadinya itu. Macam-macam aja itu kepercayaan. Nah, kepercayaan yang seperti ini itu, Ibu, tadi ana inda zanni abdi, aku itu tergantung persangkaan hambaku kepada Allah. Makanya hendaklah kita itu bersangka baik kepada Allah. Dan mitos-mitos ini, Ibu-ibu, bukan ada di Indonesia saja, termasuk di Arab sama. Nah, diantaranya adalah di Mesir. Nah, tradisi aja, jangan kita bilang budaya, ya. Budaya ini tidak baik. Yang namanya budaya itu harus yang baik, ya. Ini ada nanti istilahnya kearifan lokal katanya, tapi kearifan lokal mabuk, masa begitu? Nasallallahu alaihi. Nah, di Mesir itu, Ibu, tradisi mereka orang Mesir kuno sampai pada zaman Khalifah Sayyidina Umar yang dipimpin waktu itu oleh gubernurnya Amr bin As, nama gubernurnya. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Sayyidina Umar, Mesir itu masih kalau di Indonesia kayak provinsi, belum menjadi negara. Kalau sekarang kan udah negara tersendiri, ya. Kalau sungai Nil itu tidak bisa naik, Ibu-ibu, caranya bagaimana? Ritualnya, cara ibadahnya adalah mendatangkan gadis cantik, setelah itu dibunuh, dilempar ke sungai Nil. Itu kepercayaannya. Ini tidak logis, tidak sesuai dengan akal kita. Tapi anehnya itu tradisi mereka, budaya mereka kayak tadi itu, tradisi mereka itu kalau sudah dilempar gadis itu ke sungai Nil bisa naik. Kenapa? Karena itu menjadi keyakinannya. Makanya jangan kita punya keyakinan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Modelnya seperti itu, kan tidak benar itu. Masa anak gadis terus dibunuh terus dilempar ke sungai Nil. Tapi anehnya karena itu menjadi keyakinannya, naik sungai Nilnya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya sungai Nil tidak bisa naik. Kemudian masyarakat waktu itu, penduduk Mesir, musul kepada gubernurnya Amr bin As. Gubernur, Amirul Mukminin Amr bin As, ini sungai Nil udah seharusnya udah bisa naik, tapi sekarang tidak bisa naik. Oleh sebab itu tolong sekarang kita laksanakan ritual. Ritual apa itu?
Oh, zaman dulu caranya ritual, kalau air sungai Nil tidak bisa naik, harus datangkan gadis cantik, setelah itu dibunuh, setelah dibunuh dilempar ke sungai Nil, nanti sungainya naik. Ini keyakinan. Astagfirullahaladzim. Apa istilahnya kalau di bahasa Indonesia, Bu? Tumbal ya? Oh, ada tumbal. Kalau enggak nanti macam-macam adanya. Akhirnya pada saat itu Amr bin As sebagai seorang gubernur tidak mampu untuk membendung, melarang keinginan daripada masyarakatnya. Tapi sebelum dilaksanakan, beliau mengirim surat dulu kepada Amirul Mukminin, Khalifah, raja tertinggi pada saat itu, Sayyidina Umar, yang ada di Madinah. Pusat kekuasaan pada saat itu di Madinah. Kirim surat menceritakan tentang kondisi sungai Nil yang tidak naik, kemudian masyarakatnya kepingin untuk mengadakan ritual atau acara mendatangkan anak gadis dibunuh kemudian dilempar. Akhirnya Sayyidina Umar ngirim surat, kartu yang tulisannya, wahai sungai Nil, kalau kamu naik dengan keinginanmu, perkaramu dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu, tidak usah naik. Tetapi kalau engkau naik dengan kehendak Allah SWT yang mengalirkan kamu, itu adalah silakan naik. Benar, Bu? Akhirnya surat ini dilempar ke sungai Nil, suratnya Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, tadi di atasnya, terus dilempar, alhamdulillah naik, itu hanya dengan tulisan Sayyidina Umar aja. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Ibu-ibu, perlu kita memiliki keyakinan persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.